Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna ijtanabal kabair. Akhrajahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi insyaallah. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang as-sunan fi Ramadan. Sunnah-sunnah di bulan Ramadan, yang semoga dengan pengetahuan terhadap sunnah-sunnah ini kita bisa menjalankannya, dan lebih dari itu adalah semoga capaian untuk la'allakum tattaqun bisa kita raih. Ada beberapa amalan-amalan sunnah yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik termaktub dalam sunnah qauliyah, sunnah ucapan beliau, maupun sunnah fi'liyah, perbuatan beliau. Yang pertama, nampaknya ringan, namun ternyata cukup berat bagi sebagian orang, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, aklatus sahur barakah, makan sahur itu berkah. Ini yang sederhana, sahur. Fala tada'u, maka jangan tinggalkan, kata Nabi. Walau kana jur'atan min ma, walaupun makan sahurnya sekedar sempat meminum air seteguk saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya, mereka berselawat kepada orang-orang yang lagi makan sahur. Sederhana, ternyata fadilahnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Apa yang dimaksud dengan Allah berselawat? Imam Bukhari mengutip dari Abul Aliyah. Kata Abul Aliyah, yang dimaksud Allah berselawat adalah as-sana'u alaih, yaitu Allah memujinya, memuji orang yang sedang sahur. Adapun yang dimaksud dengan malaikat berselawat adalah al-istighfar lahum. Mereka beristighfar, memohonkan ampun untuk orang yang lagi makan sahur. Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan fala tada'u, jangan tinggalkan. Dalam hadis lain disebutkan tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena di balik sahur itu ada keberkahan. Baik, ini yang pertama, bahwa sahur itu didoain oleh malaikat. Allah berselawat. Apakah ini saja? Tidak. Dalam hadis Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, bahwa Rasul mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang bikin beda saumnya orang Islam dengan saumnya ahli kitab adalah makan sahurnya. Jadi upaya kita tidak sama dengan mereka dalam saum adalah dengan makan sahur, karena mereka juga saum. Mereka juga ada puasa, tapi puasanya mereka enggak pakai sahur. Maka supaya kita berbeda dengan mereka, kata Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab,
aklatus sahur. Yang beda antara kita dengan mereka dalam puasa adalah makan sahurnya. Jadi yang kedua, makan sahur bukan hanya mendapatkan doa tadi dari Allah dan para malaikat, tapi juga upaya kita tidak sama dengan mereka. Lalu kemudian bagaimana komentar para ulama? Sayyid Sabiq rahimahullah di dalam fiqhus sunnahnya beliau menjelaskan annahu yaqwas shaim wa yanshituhu wa yuhawwinu alaihi siyam. Yang namanya sahur itu manfaatnya pertama yaqwas shaim, bikin kuat. Yang kedua wa yanshituhu, bikin semangat. Yang ketiga wa yuhawwinu alaihi siyam, dan bikin ringan orang yang melakukan saum. Dan memang harus kita akui, orang kalau lagi saum tanpa sahur ada semangat yang berbeda. Ada ya barangkali termasuk kekuatan yang tidak sama dengan orang yang sahur. Lalu bagaimana kaifiat? Ternyata masalah sahur ini juga ada sunnahnya, caranya. Di mana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa Rasulullah ketika makan sahur itu menuju azan subuh jaraknya sama seperti orang yang baca Quran 50 ayat. Jarak antara dia makan sahur ke azan subuh fajar sama seperti orang baca Quran 50 ayat. Berapa lama kira-kira? Surat Tabarak Al-Mulk itu ada 30 ayat. Kalau kita bacanya lancar, tartil, ada 10 menit. Nggak sampai. Anggaplah 5 sampai 8 menit lah. Itu 30 ayat. Kalau seandainya 50 ayat, lebih lama dikit, anggaplah 15 menit. Berarti kalau azan jam 4.30, maka jam 4.15 kita baru makan. Ini yang Nabi lakukan. Supaya apa? Kenyangnya awet. Kita bandingkan dengan orang-orang tua kita dulu. Jam 2 udah rame banget. Jam 3 makan sahur, habis subuh lapar lagi. Oleh karena itu para sahabat Nabi menyebutkan, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa abta'uhum sahuran. Para sahabat Nabi itu adalah manusia yang paling bersegera dalam iftar, buka puasa, dan paling akhir dalam sahur. Sahurnya agak membelakangi akhir, bukanya agak mempercepat supaya jarak laparnya nggak terlalu lama. Tentu sahurnya itu tidak sampai fajar, dan bukanya nggak sampai sebelum maghrib. Bersegera bukan berarti asar udah buka, tapi pada waktunya. Baik, ini yang pertama, sunnah yang pertama yaitu sahur. Yang kedua yaitu banyak-banyak berdoa. Ini sunnah yang kedua. Dan Nabi memberikan stimulus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan kata Imam Tirmidzi, ini hadis hasan dan disahihkan oleh Imam Ibnul Mulkin. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doa mereka enggak ditolak. Yang pertama kata Nabi, as-shaim hatta yuftir. Doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Dari awal dia saum subuh sampai maghrib 12 jam kesempatan diberikan untuk banyak berdoa. Namun sayangnya doa orang kita kalau bulan puasa siang-siang cuman bismika Allahumma ahya wa amut, doa mau tidur. Karena emang enak rasanya kalau lagi bulan puasa dengan tidur gitu. Lalu kata Nabi yang kedua, dakwatul musafir, doa orang yang lagi safar. Doa musafir juga tidak ditolak.
saum juga, mudik juga. Mudik musafir bukan? Walaupun mudiknya orang kita sekarang ya jadi budaya gitu kan. Kayaknya kalau nggak mudik kurang afdol lebarannya katanya begitu. Yang ketiga kata Nabi, da'watul mazlum, doa orang teraniaya. Dan orang mudik kadang-kadang merasa teraniaya. Macet 2 hari, naik kereta susah begitu. Jadi ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak dalam hadis itu. Lalu apakah ada doa khusus ketika Ramadan? Dalam hadis Sahih Bukhari, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau saya tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang mesti saya baca? Nabi mengajarkan kepada Aisyah, mungkin bapak-bapak udah hafal semua. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini sunnah kita baca. Kalau kita nggak tahu ini Lailatul Qadar atau bukan, maka untuk antisipasi baca aja tiap malam. Kan Aisyah bertanya, kalau tahu ini malam Qadar, maka bacanya yang tadi. Kalau tahu, kalau nggak tahu, dan memang umumnya kita nggak tahu, maka untuk antisipasi baca aja doa itu dari awal sampai akhir malam Ramadan, silahkan. Dan ini bukan bid'ah. Jadi kalau ada tarawih, kalau kadang-kadang dibacakan Allahumma innaka afuwun karim untuk membimbing jamaah supaya jamaah ingat ini loh bacaan yang disunnahkan. Kalau kita tahu ini malam Qadar, maka ini bukan bid'ah. Jangan gampang membid'ahkan. Lalu kemudian apakah itu saja? Ada lagi di mana Rasul mengajarkan dalam hadis Imam Abu Daud, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Ini hadis dalam riwayat Imam Abu Daud. Jadi tolong juga jangan disalah-salahin. Kalau seandainya ternyata itu bukan budaya kita, maksud saya gini, di kampung saya kalau tarawih nggak baca itu, misalnya kita datang ke kampung lain, tarawihnya kok bacanya itu ada riwayatnya. Ini banyak-banyak berdoa. Ini sunnah yang kedua yang bisa kita agendakan ketika Ramadan. Yang ketiga, as-sadaqah, sedekah. Dalam hadis Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hasan hadisnya, berbunyi afdhalus sadaqah fir Ramadan. Sedekah yang paling afdol adalah ketika Ramadan. Imam Ibnu Hajar, beliau memang mengkoreksi penghasanan Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi ini hadis hasan. Kata Imam Ibnu Hajar ini hadis dhaif, lemah, karena sanadnya mursal, terputus antara generasi tabi'in langsung ke Nabi, nggak lewat sahabat. Anggaplah ini hadis dhaif. Namun ada hadis lain Sahih Bukhari yang menunjukkan bahwa memang ketika Ramadan Rasul begitu kuat sedekahnya. Ibnu Abbas bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu makana fi Ramadan. Rasul itu orang yang paling dermawan dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi ketika Ramadan. Ini, jadi bukan hanya teori, Nabi langsung praktisi. Ketika Ramadan, kata Ibnu Abbas, kedermawanannya semakin menjadi-jadi. Bahkan kata beliau, karihil musalah, seperti angin yang bertiup. Angin bertiup nggak pakai disuruh. Angin bertiup segala arah. Ke celah kecil pun tetap keluar tuh angin. Apa maksudnya? Dermawannya sangat luar biasa. Kita coba bikin target. Punya penghasilan sebulan anggaplah 5 juta. Target sedekah Ramadan tahun ini mungkin gak terlalu banyak, ya misal hanya 300.000 rupiah saja. Bagaimana cara ngasihnya supaya kita tiap pagi didoain sama malaikat? Sedekah aja habis subuh. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, setiap pagi ada 2 malaikat mendoakan orang yang lagi sedekah, yang lagi infak.
Dan juga mendoakan orang yang hari itu nggak mau infak. Malaikat pertama berdoa, Allahumma munfiqan khalafa. Ya Allah, untuk yang pagi ini berinfak khalafa, kasih gantinya. Yang ngedoain malaikat disuruh ganti. Kita keluar 10.000. Semoga Allah ganti dengan doa malaikat ini. Semoga diganti dengan CRV. Amin. Dan yang sekelasnya. Malaikat satu lagi berdoa, Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, untuk orang yang mumsik, menahan diri, maksudnya pelit, nggak mau berinfak, talafa, binasakanlah hartanya. Punya uang buat disedekahin 300. Kalau kita sedekah langsung brok, selesai. Sekali doang doainnya. Kita rinci. Ya, setiap hari ceban. Apa kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari? Kana ahabbud dini ma dawama sahibuhu alaihi wa in qalla. Perbuatan yang paling disukai sama agama adalah perbuatan yang dawam, konsisten, continue, wa in qalla, walaupun sedikit, lebih afdol. 10.000, 5.000, rutin. Dibanding langsung 500 baru ingin infak 2 tahun kemudian. Wa in qalla, walaupun sedikit tapi dia dawam, sedekah. Dan saya menggunakan istilah sedekah bukan infak. Kenapa? Karena kalau infak identik dengan ibadah harta. Ini pernah kita bahas dahulu. Kalau sedekah bisa harta, bisa perbuatan. Supaya apa? Supaya diantara kita kalau ada barangkali lagi Ramadan nanti pas banget lagi paceklik, duit lagi kurang, nggak usah berkecil hati, masih ada potensi sedekah melalui non harta. Apa kata Nabi? Inna likulli tasbihin sodako, walikulli tahlilin sodako, walikulli takbirin sodako. Kalimat zikir yang kita ucapkan, tasbih, tahlil, takbir, kata Nabi sedekah juga. Bahkan Nabi juga bilang dalam hadis Sahih Bukhari, kalimatut thayyibah sodako, ngomong yang baik-baik juga sedekah. Nggak pakai ongkos, nggak pakai duit, pakai otot aja, pakai kemauan. Baik, dengan demikian peluang untuk bersedekah tetap terbuka, baik dalam keadaan kita ada uang atau tidak. Ini sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat, yang juga dianjurkan oleh Rasulullah ketika Ramadan, dan bagi saya ini merupakan derivat atau turunan dari poin ketiga sedekah, yaitu dalam hadis Imam Ahmad. Dan hadis ini sahih, kata Syu'aib al-Arnaud, yang berbunyi, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrin fa'ilihi min ghairi an yanqusa ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan bukaan puasa, maka dia akan mendapatkan sama seperti orang yang lagi puasa tanpa mengurangi nilai pahala mereka. Ini namanya amal kecil berganjaran besar. Nggak usah repot-repot sampai kayak makan tengah malam, makan malam-malam prasmanan. Cukup dengan modal Rp15.000 kita beli air mineral yang gelasan sedus, isinya 48 apa 46? 48. Ya, 15.000 yang tergantung merek sih sebenarnya. Ya. Dengan anak, dengan istri, sambil kita ada di pinggir jalan, motor lewat, kira-kira jam 5:30 mau maghrib. Puasa nggak Pak? Puasa, ini buat buka 1 orang. Puasa nggak Pak? Puasa, ini buat buka 2 orang. 48 orang. Saum mereka pahalanya nempel ke kita dengan modal Rp15.000. Amal kecil berhadiah besar. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrin fa'ilihi. Orang yang memberikan batalan orang berbuka puasa, maka dia seperti mendapatkan itu. Hanya saja memang para ulama memperselisihkan, ini fattara sha'iman ini apa? Apakah sampai makan besar atau sekedar bukanya saja? Syekh Utsaimin mengatakan sekedar bukanya aja udah cukup. Karena itu hadis menggunakan fattara, ya, sekedar iftar saja, bikin buka saja cukup. Baik. Ini poin yang keempat, sunnah yang keempat yang bisa kita lakukan. Sunnah yang kelima yang bisa kita lakukan adalah
Ya tentunya di tema besar Ramadan yaitu tadarus Al-Quran. Dan ini langsung dilakukan sama Nabi. Walaupun Al-Quran turunnya kepada Nabi tidak mentang-mentang begitu, dia meninggalkan Quran. Toh saya udah ngerti, saya udah baca. Tidak, Nabi tetap membacanya tiap malam. Bersama siapa? Malaikat Jibril. Ibnu Abbas cerita dalam hadis Sahih Bukhari juga, karena Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malam bulan Ramadan. Ngapain? Ya tadarasanahul Quran. Mereka mengkaji Al-Quran, tadarusan. Jadi kalau orang kita tadarusan biasanya rame di malam-malam awal doang. Kalau Rasul tiap malam Ramadan, orang kita di awal-awal doang. Ntar malam 15, 20, wah udah banyak agenda. Yang pulang kampung, ya belum lagi biji ketapang, kembang goyang, ya apalagi itu putri salju, nastar, itu agenda orang kita, baju lebaran dan seterusnya. Dan bagaimanakah sikap para ulama salaf? Imam Abu Daud menceritakan dalam kitab Sunannya, dan terus terang kita kalau dengar kayak gini jadi iri hati sekaligus mikir, mampu nggak sih bahkan sekedar 10%-nya aja mampu nggak sih kayak mereka. Yaitu Imam Abu Daud cerita tentang Mujahid ahli tafsir, murid dari Ibnu Abbas. Dia menghatamkan Quran dari habis maghrib sampai isya, kelar hatam. Ini kalau kita mikir apa? Cepat banget bacanya kan gitu ya. Kita baik sangkanya adalah mungkin beliau mentakhirkan isya. Inilah yang dikomentari oleh Imam Nawawi. Mungkin dia mentakhirkan isya. Dan mentakhirkan isya memang sunnah. Yaitu kata Imam Nawawi, mentakhirkan isya nggak boleh sampai lewat tengah malam. Dan ini kesepakatan para ulama, mentakhirkan isya nggak boleh lewat sampai tengah malam. Misal kita capek banget pulang kerja, nyampe rumah jam 8, pengen takhirkan isya, boleh, sunnah. Kapan itu? Nggak boleh sampai lewat tengah malam, kata Imam Nawawi. Dan ini sepakat para ulama. Bahkan Rasul mengatakan itulah aslinya waktu sholat isya, itu waktunya aslinya. Tapi khawatir memberatkan umatku. Berat memang, sholat isya jam 11 malam itu berat, itu udah ngantuk. Dan maka ya seperti sekarang lah waktu sholat isya. Maka yang tadi, kasus tadi kita berbaik sangka bahwa Imam Mujahid dia menghatamkan Quran dari maghrib sampai ke isya, yaitu jika ditakhirkan. Kalau dalam waktu yang kayak kita, jadi jam 6 sampai ke jam 7, cepet banget bacanya gitu kan. Baik, yang kedua, contoh dari sahabat Nabi Utsman bin Affan, diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin, bahwa beliau menghatamkan Quran ketika sholat witir 1 rakaat hatam. Maka saya bilang tadi, ini kita dibaca kayak gini dongeng beneran atau gimana? Tapi beliau menceritakannya. Dan kalau ada imam kita witir 1 rakaat khatam, saya nggak jamin besok makmum datang lagi. Dan memang para sahabat Nabi berbeda-beda. Ada yang seperti itu, ada juga yang enggak seperti itu. Tergantung kesibukan. Imam Syafi'i 2 kali sehari khatam. Total 1 bulan bisa 60 kali. Kalau kita ya mungkin ada cara cepat, baca kulhu 3 kali kan khatam juga katanya. Karena kulhu kan sepertiganya Quran. Ya. Taib, ini yang keempat ya. Sunnah yang kelima ya. Kelima. Yang keenam, sunnah Ramadan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah yaitu qiyam Ramadan. Yang kemudian kita kenal dengan istilah tarawih. Istilah tarawih baru ada pada zaman Imam Bukhari, Imam Muslim. Sebelum mereka istilahnya qiyam Ramadan. Lalu kemudian ini apalagi kita buat kaum laki-laki, karena kita nggak ada halangan kan. Beda sama ibu-ibu, ada halangan. Mari sama-sama kita bikin target. Kalau emang seumur hidup belum pernah full tarawih, barangkali kalau ada. Sejak kita mulai terhitung akil balik sampai umur udah kepala 4, kepala 5, kita list, kita inget-inget. Iya ya, kayaknya saya belum pernah sekalipun full tarawih. Ya, bukan hanya di masjid, di rumah silakanlah. Kalau emang nggak sempat ke masjid karena misalnya kerja kemalaman pulang misalnya gitu ya. Paling enggak 30 kali atau 29 kali dia bisa.
Mohon maaf, kadang ada situasi atau acara yang membuat jadwal tarawih kita terganggu. Apa itu? Buka puasa bersama. Capek, apalagi buka puasa dengan teman sekolah zaman dulu yang ngobrolnya kepanjangan. Sampai Isya lewat 7:30, udah lewat udah. Sampai rumah jam 9, jam 10, udah capek, ngantuk. Target bentar deh sebelum sahur saya mau tarawih katanya. Sahur jam 4 baru bangun. Gimana mau tarawih gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, sesekali lah kita bikin target tahun ini. Kalau memang Allah kasih kesempatan lagi untuk menikmati Ramadan, target qiyam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan tolong jangan lagi meributkan masalah klasik 11 atau 23. Dulu pernah saya sampaikan tentang penceritaan dari Imam Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi ngutip dari Imam Ibnu Hibban bahwa 11, 23, 39 itu ada sejarahnya. Ketika Rasulullah dan para sahabat mereka masih generasi-generasi awal, masih KW1 lah ibaratnya, 11 rakaat dengan panjang-panjang bacaan. Ketika Rasul wafat, para sahabat wafat, generasi-generasi selanjutnya enggak sekuat mereka, maka diringankan bacaan tapi ditambah jumlah rakaat sehingga bacaannya enggak terlalu panjang. Ya, kalau bahasa Ibnu Hibban bi qiraati mutawasithah, dengan bacaan yang pertengahan, surat-surat yang pertengahan. Dalam Al-Qur'an surat ada 3 model. Ada sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Sab'ut tiwal. Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa, Al-Imran, ya, apa lagi? Al-An'am, Al-A'raf gitu. Ada juga Al-Mi'in. Al-Mi'in ini yang mutawassit yang pertengahan. Al-Anfal, Yasin. Inilah yang dipakai 23 rakaat saat itu. Ternyata itu juga mereka keberatan. Akhirnya diringanin lagi, dipendekin lagi dengan rakaat ditambahin juga 36 plus 3 witir dengan yang al-mufassal yang pendek-pendek. Itu sejarahnya. Walaupun di kita 23 tetap aja pendek juga. Tabat tiada, ina atau ina juga gitu. Baik, ini sejarahnya. Itu sunnah yang ke-6 yang bisa kita agendakan, yaitu qiyam Ramadan. Yang ke-7 yang juga bisa kita lakukan adalah jangan lupa i'tikaf. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Bukhari bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir hatta tawaffahullah. Aisyah Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau. Artinya perilaku iktikaf enggak pernah Nabi tinggalkan sampai dia meninggal. Tsumma azwajuhu min ba'di, kemudian setelah beliau meninggal istrinya ngikutin. Maka dari kisah ini bahwa perempuan pun juga sunnah iktikaf dengan syarat masjidnya kondusif buat perempuan iktikaf. Di antara imam 4 madhab, ada satu madhab menganjurkan untuk perempuan iktikafnya di rumah. Maksud saya iktikaf di zawiyah. Apa zawiyah? Musola rumah. Jadi kalau bapak-bapak rumahnya ada space khusus diniatin untuk tempat sholat, itu zawiyah istilahnya. Dan kata Abu Hanifah, di situ mereka lebih afdol. Apa alasannya? Jika perempuan sholat di rumah aja lebih utama, padahal sholat cuma 5-10 menit, apalagi iktikaf yang lebih lama bisa berhari-hari, yang fitnahnya lebih gede, maka lebih utama lagi dia di zawiyah. Gitu. Di kalangan Hanafiyah. Tapi 3 mazhab lain mengatakan mau laki mau perempuan sama di masjid juga. Apa alasannya? Al-Quran, di mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan dekati mereka, maksudnya perempuan, ini suami kita nih, jangan berhubungan dengan istri pas banget kita lagi iktikaf fil masajid, di masjid-masjid. Menggunakan istilah masjid maka global. Masjid ada 2. Ada masjid jami, ini pernah saya jelaskan dahulu, yaitu masjid yang dipakai untuk Jumatan sama sholat 5 waktu kayak kita nih, ini masjid jami. 2 masjid yang
Ada masjid ghairu jami, masjid selain masjid jami, yaitu hanya dipakai untuk sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat. Yang kemudian orang kita bilang dengan musola, langgar, surau. Walaupun di kantor ada basement, tapi itu basement sudah dinawaitukan, udah diniatkan ingin jadi masjid. Udah gitu ditambah dengan sedikit ornamen yang menjadi dia masjid, ya, nggak lagi dipakai buat parkir, maka tetaplah dia tahiyatul masjid, bukan tahiyatul basement atau tahiyatul parkiriyah, bisa bukan. Tetap dia tahiyatul masjid. Tergantung dia sudah memposisikan kayak apa. Kita lihat masjid-masjid di luar negeri, di Eropa, bentuknya masih kayak gereja. Tapi ketika oleh mereka sudah difungsikan sebagai masjid, ya masjid juga namanya. Gitu. Ya ini di masjid. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, Masjidil Haram, enggak di masjid lain. Sebagian mengatakan 3 masjid saja itikaf, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Namun mayoritas ulama mengatakan di semua masjid juga boleh. Satu hal yang saya ingin tegaskan, kebiasaan itikaf orang kita, ya ternyata mohon maaf ya, banyak perlu kita koreksi. Itikaf itu paling banyak temanya adalah baca Quran, kemudian zikir, kemudian sholat sunnah mutlak, banyak-banyakin dah tuh. Namun saya orang kita, pertama itikaf reuni, ketemu teman lama. Itikaf di masjid Atin, itikaf di masjid apa? Ketemu teman lama, ngobrol, bukannya itikaf. Sekarang musimnya Android, musimnya pakai tab. Ya, geser-geser dikira geser-geser ayat Quran kali. Facebook update status. Gue lagi itikaf nih, ngelapor sama kita lagi itikaf. Maaf, ini mengganggu. Kemudian itikaf orang kita, sebagian juga, nggak semua masjid, itu terlalu banyak kajian. Ba'da subuh kita ingin tilawah. Kata panitia, habis ini ada taklim, ya nggak enak sama panitia kalau kita nggak ikut taklim, nggak jadi tilawah. Selesai 6:30, mau tilawah, ngantuk, tidur dulu, bangun jam 8. Akhirnya mandi ngantri jam 9 baru kelar. Mau tilawah, ada kajian lagi, kajian duha. Kapan tilawahnya kita? Habis kajian selesai jam 11, mau baca Quran udah jam 11, ngantuk siang. Dia tidur lagi. Bangun zuhur, habis zuhur mau tilawah, ada kajian zuhur. Ini itikaf apa pesantren kilat? Maka jangan kaget, secara fikih Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dia menjelaskan sebagian mazhab justru memakruhkan ketika itikaf ada kajian. Kenapa? Karena dia mengganggu tema sentral orang itikaf, yaitu Quran. Siapa mereka yang memakruhkan? Kalangan Hanafiyah. Namun sebagian mengatakan boleh, karena yang namanya kajian itu bagian dari berzikir, yaitu nuntut ilmu bagian dari berzikir. Hanya saja memang bagusnya jangan sampai mengganggu zikir yang asli ya, yang original, takbir, tasbih, takbir kita dan lain-lainnya itu. Lalu kemudian, ya ini agak sedikit berongkos sunnah yang ini. Apa itu kira-kira? Yaitu umroh. Umroh di bulan Ramadan. Kalau tadi sedekah faktor rasa iman, ngasih batalan puasa 15.000 cukup. Ini 15 juta minimal. Umroh. Siapa yang nyuruh? Nabi. Seorang wanita bernama Ummu Sinan, udah tua, enggak kuat untuk pergi haji. Dia cerita sama Nabi, dia enggak kuat pergi haji. Ternyata Rasul memberikan alternatif, memberikan kabar gembira kepada perempuan ini dengan mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, al-umrah fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Berangkat umroh di bulan Ramadan taqdi, setara dengan haji atau haji bersamaku. Setara seperti haji bersama Rasulullah SAW. Ini hadis Sahih Muslim. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi belum pernah. Beliau sendiri belum pernah umroh ketika Ramadan, belum pernah. Tapi secara lisan beliau mewacanakan, mendorong kita umatnya, silahkan bagi yang ada ongkos untuk umroh ketika bulan Ramadan, karena dia setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. Namun tidak menggugurkan ya kewajiban haji. Jangan udah umroh Ramadan, wah udah gak haji lagi. Enggak begitu. Tetap wajib hajinya masih ada. Lalu kemudian
Kemudian yang terakhir, agenda kita yang terakhir adalah manfaatkan momen Ramadan, mumpung Allah masih kasih waktunya, dengan ya aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas yang nggak bermanfaat, yang pertama mohon maaf ya, berlebihan tidur dengan dalih ibadah lagi. Habis sahur tidur, bangunnya maghrib. Ini mati suri apa tidur? Pernah saya sampaikan di sini hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis ini ada di dalam kitab Imam Baihaqi, dalam kitab Az-Zuhud namanya. Dan kata Imam Baihaqi dalam hadis ini ada dua perawi yang bermasalah. Pertama Ma'ruf bin Hisan, yang kedua Sulaiman bin Amru An-Nakhai. Kata beliau Ma'ruf bin Hisan ini dhaif, lemah. Adapun Sulaiman bin Amru An-Nakhai ad'af minhu, lebih lemah darinya. Kalau satu orang dhaif aja bisa membuat hadis itu bermasalah, apalagi dua orang. Maka kata Imam Al-Baihaqi ini hadis dhaif jiddan, sangat lemah. Jadi gimana dong? Puasa, tidur di bulan puasa, dia bisa ibadah, tapi juga bisa enggak, tergantung apa latar belakangnya. Kalau saya tidur di bulan Ramadan dalam rangka menghindari maksiat, ngomongin orang, nonton yang enggak, ibadah. Daripada nonton TV yang acara gitu dengan tidur dah, itu ibadah. Supaya saya begitu bangun tidur kuat lagi untuk baca Quran, itu ibadah. Tidurnya orang-orang soleh, ya begitu. Dia tidur dalam rangka untuk ibadah selanjutnya. Tapi kalau tujuan tidur, mohon maaf, supaya lapar aus nggak berasa. Karena orang kalau tidur kan nggak berasa lapar aus. Maka hikmah puasa dia nggak dapatkan, yaitu empati dengan fakir miskin. Tujuan kita berpuasa supaya ada musawah, egaliter. Oh ini loh yang dirasakan sama fakir miskin, lapar mulu. Sekarang kita merasakannya. Kita tidur mulu nggak berasa, gitu. Maka hikmahnya dia nggak dapatkan. Baik, ini aja tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Barangkali ada dialog, kalau emang ada, kita masih ada waktu kira-kira 8 menit. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak kalau ada. Cukup? Baik, kita akhiri baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta